Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke kawan-kawan, di pagi hari ini yang cerah, semoga kita tetap diberikan iman, Islam, dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam perkuliahan hari ini kita diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, saya selaku kelompok 11 yang mengkaji suatu tema yang berjudulkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit cuplikan mengenai tanggung jawab sebuah keluarga. Tanggung jawab sendiri merupakan suatu kewajiban setiap insan yang harus dijalankan. Nah, sedangkan keluarga sendiri merupakan suatu hubungan antar masih ada keterkaitan antara darah. Nah, keluarga sendiri merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat, ya, dimana terdiri dari anggota ayah, ibu, dan anak. Nah, kewajiban kita sebagai anak tentunya mematuhi dan menjaga nama baik keluarga. Nah, sebagaimana dalam firman Allah yang yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun khiladun shidadun la yaghsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, terjemahan dari surat ini yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari batu, bara, dan manusia sendiri. Nah, pada ayat ini disimpulkan bahwa Allah memerintahkan orang mukmin, yaitu orang Islam, secara keseluruhan agar menjaga dirinya dari keluarganya. Tentunya menjaga itu banyak, menjaga nama baik, menjaga orang tua, pokoknya itu intinya kita tidak melakukan kejelekan dari keluarganya. Nah, apa sih tanggung jawab kita sebagai keluarga? Nah, tanggung jawab anak kepada orang tua, ya, tentunya kita harus anak wajib menjalankan kewajiban yang dilakukan untuk anaknya. Nah, mematuhi perintahnya orang tua, baik itu bapak maupun ibu. Nah, selanjutnya kita tidak boleh menyakiti atau istilahnya Jawa itu bentak lah, istilahnya itu bentak wani, istilahnya orang Jawa. Meskipun itu dalam ucapan hus, itu tidak diperbolehkan dalam keluarga. Tidak boleh menghina orang tua, misalkan orang tua menyamakan kita dari orang lain, kita itu menghina, tidak diperbolehkan. Nah, tanggung jawab selanjutnya yaitu tanggung jawab anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan anak. Nah, yang pertama itu tanggung jawab ayah. Nah, ayah itu berkewajiban yaitu mencari nafkah bagi keluarganya dan sekaligus menjadi imam untuk istri, anak-anaknya, dan membimbing ke arah yang benar. Yang kedua yaitu ibu. Ibu bertanggung jawab mengasuh anak dan melayani suaminya dan sekaligus mendidik
anak-anaknya supaya menjadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu anak. Anak ini berkewajiban yaitu satu mematuhi orang tua, dan menghormati orang tua, menuruti segala kemauan orang tua. Nah, tapi jika orang tua itu menyuruh kita untuk hal yang tidak baik, kita wajib untuk menolaknya. Nah, untuk teman-teman, sekian dulu ini kajian saya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Adi Prakoso. Saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran atau kewajiban. Melaksanakan kewajiban berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap masyarakat artinya kesadaran mematuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Kewajiban warga masyarakat berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat setelah mendapatkan hak-haknya. Contoh kewajiban sebagai masyarakat antara lain yakni yang pertama, kewajiban mematuhi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, kewajiban menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Yang keempat, kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berarti kesadaran akan tingkah laku dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan bantuan manusia yang lainnya. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama. Melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat berarti kita sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga. Contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat antara lain tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, tanggung jawab membersihkan lingkungan sekitar dengan ikut serta dalam kerja bakti membersihkan selokan yang tersumbat, tanggung jawab membayar pajak tepat waktu, tanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat seagama dan antar umat beragama. Manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lain. Interaksi dilakukan dengan tujuan untuk berkomunikasi maupun memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam interaksi tersebut, setiap anggota masyarakat harus menghormati hak-hak orang lain. Manusia harus melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Yongki. Langsung saja, pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk sosial. Karena manusia yang lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain, sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dan dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku perbuatannya harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Di sini yang dimaksud seperti makhluk sosial, kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Ya meskipun kita kaya raya, tapi kalau kita tidak hidup pasti kita membutuhkan orang lain. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tertib serta penuh kedamaian merupakan tanggung jawab sesama bagi umat Islam. Hal tersebut merupakan suatu keharusan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh berhenti, sebab menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar sama halnya membuat masyarakat dalam kesesatan dan kemaksiatan. Di sini
kita tidak tidak diperbolehkan memberhentikan amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita harus selalu berbuat baik dan mencegah semuanya yang buruk. Sekecil apapun kemaksiatan, jika dibiarkan maka akan tumbuh dan berkembang menjadi penyakit masyarakat yang akan sulit disembuhkan. Contoh betapa sulitnya memberantas perjudian, perzinaan, pencurian, penyalahgunaan obat terlarang, dan suap menyuap. Dalam dunia ini kita tidak dianjurkan, ya seperti tidak dianjurkan untuk berbuat maksiat, karena sangat susah untuk memberantas maksiat-maksiat tersebut, apalagi orang yang sudah tercandu, apalagi pecandu berat kemaksiatan tersebut. Yang terakhir, tentu sebagai orang beriman selalu ingat peringatan Allah akan menurunkan bencana yang betul-betul bagi masyarakat penuh maksiat dan akan dirasakan sebagai anggota masyarakat yang baik-baik. Dan kita dituntut harus tetap ingat kepada Allah agar kita selalu ingat bahwa pada zaman-zaman terdahulu orang yang suka bermaksiat itu dikasih hukumannya setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afnan Asrohi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun dalil-dalil yang dapat menggugah semangat kita untuk membangun masyarakat agar tetap baik, antara lain yaitu sanatid'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Adapun syarat yang lain membahas mengenai kemasyarakatan atau sosial. Adapun ayat yang lain yang membahas tentang mengenai kemasyarakatan atau sosial yaitu pada surat Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam menjalin sosialisasi di masyarakat, hendaknya kita menyadari hal-hal apa saja yang seharusnya kita perhatikan dalam bermasyarakat. Di antaranya yang dapat saya himpun dari berbagai sumber mengenai hal yang harus kita perhatikan dalam masyarakat, yaitu yang pertama, memelihara perasaan umum. Masyarakat yang telah terjalin lama akan memiliki nilai-nilai yang secara umum diakui sebagai kepatutan dan ketidakpatutan. Setiap individu hendaknya menjaga diri dari melakukan sesuatu yang dapat melukai perasaan umum, meski perbuatan itu sendiri halal. Misalnya berpesta di tengah kemiskinan masyarakat, maksudnya berpesta sini mungkin mengadakan pesta lah. Lalu memamerkan kemewahan di tengah masa krisis ekonomi, menunjukkan arogansi kekuasaan di tengah masyarakat yang lemah, menyelenggarakan kegiatan demonstratif yang mengganggu kehusukan orang beribadah dan sebagainya. Yang kedua yaitu berperilaku disiplin dalam urusan publik. Disiplin adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan semestinya, menyangkut waktu, biaya, dan prosedur. Seorang yang disiplin datang dan pulang kerja sesuai dengan jadwal kerja, membayar atau memungut bayaran sesuai dengan tarifnya, menempuh jalur urusan sesuai dengan prosedurnya. Pelanggaran kepada disiplin biasanya misalnya yaitu menyuap atau menerima suap, meski dirasa ringan secara ekonomi, tapi bayarannya adalah rusaknya tatanan dan sistem kerja. Yang ketiga yaitu memberi kontribusi secara optimal sesuai dengan tugasnya. Ulama dan cendekiawan menyumbangkan ilmunya. Pemimpin atau umara mengedepankan keadilan dan tanggung jawab atau amanah. Pengusaha mengutamakan kejujuran. Orang kaya mengoptimalkan infak dan sedekahnya. Orang miskin mengutamakan keuletannya, kesabaran dan doa. Lalu politisi memelihara kesantunan dan kelompok profesional mengedepankan profesionalitasnya. Yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap anggota masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap hal potensi yang merusak masyarakat. Oleh karena itu, kita harus aktif menganjurkan perbuatan baik yang nyata-nyata telah ditinggalkan oleh masyarakat dan mencegah perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan oleh sekelompok anggota masyarakat.
Dan Rasulullah menegaskan melalui hadis beliau mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang dapat digunakan sebagai penguat dasar hukum orang yang di atas. Yang arti hadis tersebut yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah ia dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah ia dengan hatinya. Dan ini selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.